Bapa di sorga, ini kerinduan kami supaya semua kami satu keluarga memuliakan Tuhan. Tuhan menghendaki untuk setiap keluarga memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan membentuk sebuah keluarga. Dan karena itu Bapa, pujian yang barusan kami nyanyikan adalah menjadi kerinduan kami agar semua anggota keluarga memuji Tuhan, takut akan Tuhan, melayani Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami semua, bagi kami yang orang tua, supaya Tuhan diberikan kemampuan, hikmat, bijaksana, dan kuasa dalam melatih dan mendisiplinkan anak-anak kami seturut dengan ketentuan dari firman-Mu. Tuhan berkati juga seluruh anak-anak kami untuk hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa berbicara bagi kami karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Salam. Hari ini kita bersyukur ya, setelah 1 minggu lamanya Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk bekerja dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Dan hari ini Tuhan kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengkhususkan hidup kita untuk memuji Tuhan di hari Sabatnya ini. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 11 dan 12. Amsal pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita membacakan bersama-sama karena hanya 2 ayat. Bersama-sama demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melatih dan mendisiplinkan anak sekarang ini tidaklah mudah Bapak Ibu. Perkembangan teknologi yang sangat signifikan telah mempengaruhi anak-anak kita, mempengaruhi emosinya, mempengaruhi hubungan sosial, sehingga antara satu dengan lain kurang hubungan, telah mempengaruhi juga rasa hormat anak kepada orang tua, anak kepada yang dituakan, anak kepada gurunya, oleh karena pengaruh teknologi yang sangat signifikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini membuat anak-anak sebagian, tidak semua, tapi sebagian besar sulit mengikuti disiplin yang biasa-biasa saja, seperti yang diterapkan oleh orang tua kita. Bapak Ibu, saya masih ingat waktu kami ada 9 bersaudara dan orang tua saya sebagai guru jemaat. Karena dulu pendeta di Nias itu kurang, sehingga guru jemaat itu bisa melaksanakan pernikahan dan dia memegang satu pelayanan gereja. Dan kami 9 orang itu kalau didisiplinnya, maka kami sangat mengikutinya. Hanya dengan tatapan mata saja, maka kami sudah mengerti. Kalau misalnya ada tamu, maka kami harus menyapanya. Kalau ada tamu, tidak boleh ribut. Dengan tatapan mata, kami sudah langsung tahu hal yang demikian. Tetapi sekarang Bapak Ibu, hal yang demikian saya coba terapkan kepada anak saya. Anak saya cuma 2 orang. Dan hal itu sulit untuk dilakukannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya saat ini
tidak hanya disiplin yang biasa-biasa saja. Tetapi sekarang Bapak Ibu, orang tua membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu kalau ada misalnya keluarga akhirnya bersama-sama datang ke gereja melayani Tuhan. Oh, saya puji Tuhan. Ya. Di jemaat kami ada juga beberapa anak-anak yang sulit sekali sehingga kami harus terus menasihatin. Kami harus terus datang karena orang tuanya terus mengeluh. Tetapi sangat bersyukur kepada Tuhan jikalau satu keluarga bersama-sama melayani Tuhan. Puji Tuhan, itu kehendak Tuhan bagi setiap keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca mengajarkan kita bagaimana melatih dan mendisiplinkan anak. Karena Tuhan menghendaki agar setiap orang tua bertanggung jawab dalam membawa anak-anaknya untuk menyukai didikan Tuhan, bukan sebaliknya. Bukan menolak didikan Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki melalui firman Tuhan yang barusan kita baca supaya orang tua bertanggung jawab membawa anak-anak untuk menyukai didikan Tuhan, menyukai teguran Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara yang lain. Didikan yang paling hebat adalah seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kitab Amsal ditulis oleh seorang yang luar biasa hikmatnya, yang membawa kita untuk kita meneladani cara mengajarkan anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki untuk setiap orang tua bertanggung jawab membawa anak-anak sejak kecil menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu sekarang bersyukur karena sudah ada metode yang untuk penginjilan anak sejak usia dini. Ya. Tujuannya apa? Supaya anak-anak sejak masa kecil sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Bapak Ibu ketika nanti besar, meskipun dia di ujung dunia, maka kita sebagai orang tua tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena Yesus sudah ada di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mempengaruhi nenek moyang kita lagi. Ada satu peribahasa Bapak Ibu. Kita tidak mungkin lagi mempengaruhi nenek moyang kita. Tetapi kita hanya bisa mempengaruhi keturunan kita, Bapak Ibu. Orang yang sudah lebih tua dari kita tidak mungkin kita pengaruhi lagi. Maka yang hanya bisa kita pengaruhi adalah anak-anak dan keturunan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sistem sekolah di dunia ini tidak memberikan sebuah pelajaran bagaimana menjadi orang tua yang baik. Meskipun sekarang banyak seminar-seminar, tetapi untuk satu pelajaran khusus menjadi orang tua yang baik, maka tidak kita dapatkan. Biasanya kita belajar dari orang tua kita, Bapak Ibu. Maka kalau orang tua salah mengajarkan kita, maka pasti kita juga salah dalam mendidik anak-anak kita. Maka yang hanya bisa kita pengaruhi adalah anak-anak kita, keturunan kita, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita harus terus-menerus memohon bimbingan Tuhan. Bapak Ibu, hal yang menyedihkan sekali adalah ketika model yang orang tua berikan ketika melatih dan mendisiplinkan anak tidak selalu alkitabiah. Ya, itu hal yang sangat menyedihkan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan akan menjadi masalah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
yang Allah mau, yang harus kita ketahui tentang anak-anak kita adalah yang pertama, bahwa anak-anak kita sangat berharga. Mazmur pasal 127 ayat yang ketiga dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Bapak Ibu, yang harus kita tahu terhadap anak-anak kita, bahwa anak-anak kita sangat berharga. Yang kedua, yang Tuhan mau bagi semua orang tua, anak-anak kita memiliki kebutuhan. Bapak Ibu, ada 3 kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai orang tua. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan bagian ini, maka sebenarnya kami sebagai hamba Tuhan itu takut ya dalam mengkhotbahkan tentang bagian ini, karena menjadi lihat anak-anak kami ya. Kalau anak-anak kami tidak hidup takut akan Tuhan, maka itu menjadi masalah untuk kami. Itulah sebabnya terus bergumul, terus berdoa. Saya secara pribadi ketika mereka sudah tidur, maka saya menumpahkan tangan di atas mereka, lalu saya berdoa untuk mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 kebutuhan yang harus orang tua ketahui. Yang pertama adalah kebutuhan fisik, Bapak Ibu. Nah kebutuhan fisik ini pasti orang tua tahu semuanya. Itulah sebabnya orang tua bekerja keras dari pagi sampai malam. Supaya apa? Supaya anak-anaknya dicukupkan segala keperluan. Itu tidak salah. Tetapi yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebutuhan yang kedua yang juga tidak salah, yang tidak kalah penting adalah kebutuhan emosional. Bapak Ibu, anak-anak kita punya pergumulan sendiri. Yang sudah sekolah, yang sudah kuliah, yang masih SMA, maka mereka punya pergumulan sendiri. Nah, orang tua harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka, Bapak Ibu. Tidak hanya mencukupi segala keperluan secara fisik, tetapi orang tua juga berkewajiban, bertanggung jawab untuk mengetahui bahwa anak-anak kita memiliki kebutuhan emosional. Anak-anak kita seringkali menangis. Begitu banyak orang tua yang tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita daripada anak-anaknya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belum lagi kalau orang tua sibuk, lalu pekerjaannya dibawa ke rumah, ketika anaknya bercerita, maka orang tua seringkali anggap itu hal yang sepele. Padahal anak-anak ingin bercerita tentang pergumulannya. Kadang mereka menangis. Bapak Ibu, begitu banyak anak-anak di perguruan tinggi yang tidak selesai-selesai. Mengapa? Karena memiliki kebutuhan pergumulan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang orang tua ketahui tentang anak-anak kita, anak-anak membutuhkan kebutuhan rohani. 3 hal ini Bapak Ibu, orang tua bertanggung jawab untuk membawa mereka memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan. Kita bersyukur tadi satu teladan yang diberikan oleh Bapak Henry untuk membauji memuliakan Tuhan. Ya. Bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena dari sejak kecil itulah mereka dilatih, didisiplin untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu kebutuhan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca buku-buku tentang keluarga, begitu banyak teori tentang bagaimana mendisiplinkan anak. Pernah ada dosen kami orang Belanda, maka salah satu yang diceritakan kepada kami bahwa mereka sebelum makan sore, maka anak-anaknya duduk di meja, anak-anaknya 4 kembar. Lalu sebelum makan harus membaca Alkitab, Bapak Ibu. Nah, saya pikir pengalaman-pengalaman yang seperti itu sangat penting, karena anak-anak memerlukan kebutuhan rohani, Bapak Ibu. Tidak hanya kebutuhan fisik. Nah, begitu banyak orang tua yang hanya menaruh perhatian mereka
adalah kepada kebutuhan yang fisik. Sehingga pada akhirnya ketika anak-anak sudah menjadi besar, begitu banyak orang tua yang menangis karena anak-anak mereka menjadi pergumulan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah juga mau setiap orang tua mengetahui bahwa anak-anak kita perlu diajar hampir mengenai segala sesuatu. Sekali lagi, Allah menghendaki setiap orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak hampir segala sesuatu. Bapak Ibu, anak saya yang paling bungsu setiap saat bertanya. Kadang-kadang kita sebenarnya kita lagi asik bekerja, lalu ada pertanyaan. Karena setiap yang dilihat, dia bertanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan menghendaki setiap orang tua untuk mengajarkan mengenai segala sesuatu. Allah menghendaki kita juga mengetahui bahwa anak-anak kita unik dan dibentuk oleh Allah sendiri. Bapak Ibu, kita tahu nanti bahwa antara anak yang satu dengan anak yang lain pasti berbeda. Cara mendisiplinkan, cara mendidiknya juga pasti berbeda-beda. Karena Tuhan menciptakan kita begitu unik. Allah menghendaki kita supaya setiap orang tua membutuhkan sebuah hubungan pribadi dengan Allah. Allah juga menghendaki yang Tuhan mau supaya setiap orang tua mengetahui bahwa anak-anak kita bukanlah robot yang hanya digerakkan melalui remote. Anak-anak kita memiliki kehendak, Bapak Ibu, sehingga tidak boleh kita memaksakan sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu, banyak kami memberikan konseling bagi orang tua jemaat. Begitu banyak anak-anak tidak selesai kuliah. Mengapa? Waktu kami tanya, kami konseling, katanya bahwa itu bukan kehendak saya. Saya tidak berminat di jurusan itu, tapi orang tua saya memaksakan saya untuk masuk di jurusan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang tua yang tidak mengerti bagian ini. Menganggap anak itu seperti robot yang hanya mengikuti kehendaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang ayah yang baik tahu kebutuhan anak-anak. Orang tua yang baik adalah mengetahui apa kebutuhan anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menghendaki setiap orang tua agar menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Tuhan menghendaki agar orang tua harus bertanggung jawab, mendidik dan melatih anak-anaknya. Dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 6 berkata demikian, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada saat masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sudah dewasa agak sulit, sehingga tidak bisa kita arahkan. Tatkala anak-anak sejak kecil kita sudah latih, sudah kita didik, maka percayalah dia akan mengikuti kehendak Sang Pencipta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengetahui bahwa menjadi orang tua adalah memiliki tugas yang sangat mulia yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita juga harus tahu bahwa menjadi orang tua boleh mendelegasikan tugas kepada guru, kepada asisten misalnya dalam keluarga. Tetapi Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa tidak bisa mendelegasikan tanggung jawab anak-anak kita. Boleh kita mendelegasikan tugas, tetapi tanggung jawab untuk melatih dan mendisiplinkan anak-anak itu tidak boleh diberikan kepada yang lain. Itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu contoh dalam Alkitab yang gagal
dalam melatih dan mendisiplinkan anak adalah Imam Eli. Imam Eli adalah orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Tetapi dia gagal dalam mendisiplinkan anak. Dia gagal dalam melatih anak. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi orang tua harus mengetahui bahwa kita harus memberikan contoh dan bukan hanya khotbah. Bapak Ibu, begitu banyak orang tua Bapak Ibu yang hanya pintar memberikan nasihat tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hendaknya mengetahui bahwa menjadi orang tua adalah membutuhkan ketekunan. Menjadi orang tua membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Menjadi orang tua dalam melatih dan mendisiplinkan anak adalah hendaknya kita benar-benar memohon hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang seterusnya Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan pengaruh yang positif untuk menjadi anak disiplin, untuk menjadi anak takut akan Tuhan, maka terletak kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memberikan pengaruh yang positif kepada anak-anak kita? Maka yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaknya memberikan contoh yang baik. Sekarang Bapak Ibu, saya sering sampaikan kalau saya konseling keluarga yang mau menikah, maka saya terus mengatakan bagian ini, anak-anak kita mengkopi hal-hal yang positif dan mengkopi hal-hal yang negatif dari kita, Bapak Ibu. Sekarang anak-anak sekarang tidak lagi membutuhkan, kalau dulu ibunya menasihatin anaknya dari pagi sampai sore, anak-anak bisa tahan. Tapi sekarang Bapak Ibu, waktu anak-anak kita nasihatin, lalu dia melihat kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, maka dia pasti memberontak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak mengkopi apa yang kita lakukan. Begitu banyak orang tua yang melarang, hai anakku jangan merokok, tetapi orang tuanya merokok, maka nasihat itu pasti tidak akan berkuasa lagi. Begitu banyak orang tua menyuruh anak-anaknya datang ke gereja, tetapi orang tuanya tidur di rumah, maka hal itu tidak akan didengar oleh si anak. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkembangan zaman sekarang ini adalah anak-anak mengkopi apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau yang positif dia akan pasti melakukan, kalau yang negatif juga akan dilakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita membutuhkan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan dalam melatih dan mendisiplinkan anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gaya hidup yang benar adalah lakukan apa yang kita lakukan. Jangan melakukan apa yang tidak lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memberi contoh adalah cara yang hidup yang terbaik. Jadi sebenarnya tidak lagi perlu nasihat dari pagi sampai sore. Cukup dengan teladan hidup. Cukup dengan contoh yang baik. Maka anak-anak akan mengikuti dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga saya sering sampaikan bahwa orang tua hendaknya jangan terus menyampaikan kepada anak-anak misalnya kekurangan daripada gereja. Di rumah misalnya, oh khotbah pendeta itu kurang baik. Puji-pujian yang membawa pujian kayak kurang semangat. Lalu anak-anak mendengar bagian itu. Tatkala anak-anak mendengar, belum lagi kalau misalnya ada persoalan-persoalan dalam gereja, lalu kita perdengarkan kepada anak-anak kita, anak-anak menjadi malas untuk datang beribadah, menjadi malas untuk melayani Tuhan, menjadi malas
mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan gereja. Jadi orang tua benar-benar harus membutuhkan hikmat dan pertolongan daripada Tuhan untuk melatih dan mendisiplinkan anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi model tidak bisa dibuat-buat. Menjadi model untuk anak-anak harus apa adanya, Bapak Ibu. Seperti apa kita di luar, seperti itu juga kita di dalam rumah. Bapak Ibu, seringkali anak-anak mengetahui kalau di luar orang tuanya begitu lembut kalau berbicara, begitu ramah tatkala berbicara dengan orang lain. Tetapi tatkala di rumah, anak-anak melihat orang tuanya seperti binatang yang buas. Keluarlah kata-kata kebun binatang dan sebagainya. Maka anak-anak melihat ada yang tidak konsisten terhadap orang tuanya, lalu akhirnya memberontak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi contoh harus apa adanya. Seperti apa kita di luar, demikian juga kita di dalam rumah. Tatkala kita berbicara dengan orang lain dengan santun, dengan ramah, maka seperti itulah kita terhadap anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak tidak betah jika orang tuanya tidak konsisten. Anak-anak bereaksi terhadap hal-hal kalau melihat orang tuanya munafik. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita supaya kita memberikan pengaruh yang positif kepada anak-anak, yaitu menjadi contoh yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita juga memiliki relasi yang baik terhadap anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin kita dekat dengan anak kita, semakin dekat hubungan dengan anak kita, maka semakin besar pengaruhnya. Semakin dekat hubungan kita dengan anak kita, semakin besar pengaruhnya. Semakin dekat anak dengan orang tuanya, maka semakin kurang pengaruh yang mereka dapatkan dari kawan-kawan mereka yang mereka kagumi. Bapak Ibu, di sekolah itu macam-macam karakter teman-temannya. Belum lagi karakter gurunya. Maka tatkala itu lebih banyak dia mendapatkan, maka itu menjadi masalah. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin kita dekat dengan anak-anak kita, maka semakin kurang pengaruh yang mereka dapatkan dari orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya relasi, tetapi juga waktu. Orang tua harus memberikan waktu kepada anak-anak. Semakin banyak waktu kita berikan, kita habiskan kepada anak-anak kita, maka semakin besar pengaruh yang kita berikan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita mencari waktu yang spesial. Orang tua harus tahu kapan anak-anaknya membuka hati. Waktu yang sangat spesial itu yaitu ketika mereka membuka hati kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu banyak anak-anak yang tertutup ketika ada masalah, tidak berani untuk menyampaikan kepada orang tuanya. Karena apa? Karena belum terbiasa menyampaikan persoalan-persoalan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu yang spesial adalah tatkala anak-anak kita membuka hati kepada kita. Waktu yang sangat spesial yaitu ketika mereka mengundang kita masuk dalam hidup mereka. Waktu yang spesial itu adalah ketika mereka suka mendengar. Bapak Ibu, tidak selamanya anak-anak mendengar tentang apa yang kita berikan. Tetapi pada saat mereka membuka hati, mereka antusias mendengar apa yang kita berikan, maka itulah waktu yang spesial untuk mengajarkan prinsip-prinsip dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara memberikan pengaruh yang positif
adalah memberikan contoh yang baik. Yang kedua, memberikan relasi yang baik. Yang ketiga, memberikan waktu. Begitu banyak orang tua yang sulit. Saya secara pribadi Bapak Ibu sulit juga memberikan banyak waktu terhadap anak saya. Karena dari pagi kami di kampus, lalu sore sampai malam pelayanan di gereja. Lalu memang sulit untuk terus hadir dalam hidup mereka. Tetapi saya harus mencari waktu-waktu yang spesial untuk bisa berbicara kepada mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memberikan pengaruh yang positif. Seterusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana memberikan pengaruh yang positif terhadap anak-anak kita? Maka kita harus banyak mendengar mereka. Makin banyak mendengar cerita anak-anak kita, maka makin kita mengerti tentang mereka. Maka makin kita mengerti tentang mereka, maka kita makin dapat memberi pengaruh kepada mereka. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaknya banyak kita mendengar tentang mereka, meskipun menurut kita sesuatu yang kurang penting karena kita begitu banyak pekerjaan. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana mendisiplinkan anak? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menggunakan prinsip kasih. Ya. Bagaimana mendisiplinkan anak secara efektif? Maka yang pertama, orang tua harus mendahului kasih. Orang tua harus adanya penerimaan terhadap keunikan mereka. Kasih itu membuat mereka akhirnya menerima disiplin dan latihan yang kita berikan kepada mereka. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memberikan disiplin dan melatih anak-anak kita? Maka hendaknya kita menggunakan prinsip Ulangan pasal yang ke-6, yaitu tentang latihan yang diulang-ulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting. Dalam Ulangan pasal 6 dijelaskan, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Orang tua Israel tatkala mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan, maka mereka mengungkapkannya, mengajarkannya secara berulang-ulang. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita melihat bangsa Israel, meskipun mereka sudah tercerai berai beberapa tahun, tetapi akhirnya prinsip itu terus mereka lakukan. Dan takut akan Tuhan terus mereka lakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam melatih dan mendisiplinkan anak, hendaknya kita berulang-ulang. Bapak Ibu, misalnya dalam perjalanan di mobil, dalam kesempatan itu juga silakan orang tua menceritakan hal-hal rohani. Silakan juga mendengar tentang keluhan mereka. Kalau misalnya di rumah kurang waktu, maka waktu sedang dalam perjalanan, maka orang tua juga memberikan hal-hal yang rohani kepada anak-anak. Prinsip berulang-ulang ini hendaknya kita terapkan dalam melatih, dalam mendisiplinkan anak-anak. Lalu yang seterusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip dalam memberikan hukuman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting. Kitab Amsal juga menggunakan istilah tongkat dan rotan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pikir sampai sekarang prinsip ini sangat penting. Kalau saya marah terhadap anak saya, maka saya harus pukul. Tapi saya pukul bukan di tempat yang keras. Saya pukul di tempat yang lembut, tapi sakit. Ya. Jangan dipukul tapi tidak terasa. Kalau tidak terasa, maka tidak sampai.
apa yang mau kita sampaikan. Maka biasanya saya pukul itu di pantatnya atau di betisnya. Tapi harus sakit supaya dia tahu bahwa dia salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal juga menggunakan istilah tongkat dan rotan. Kita harus sebagai orang tua juga memberikan disiplin, yaitu prinsip menghukum. Amsal pasal 13 ayat 24 dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Bapak Ibu, siapa yang tidak menggunakan tongkat, maka dikatakan benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kalau anak kita sudah melanggar beberapa kali sampai menghina Tuhan, maka harus kita pukul. Bapak Ibu, saya masih ingat ada dosen kami, Pak Amin Chung, ya, gereja GRI di Jakarta. Jadi dia di rumahnya itu dia taruh lidi. Jadi setiap anaknya melakukan kesalahan, maka dilibas dengan lidi itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka akhirnya kami melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Orang tua jangan takut untuk tidak memukul, tapi cari tempat yang tidak berbahaya. Jangan di kepala. Kadang-kadang kalau ibu-ibu sudah marah, ya, biasanya apa yang ada di situ, misalnya kalau ada sapu, langsung dihajarnya. Kadang-kadang di badan dihajarnya. Jangan, Bapak Ibu, ya, jangan. Meskipun sudah emosi, tapi hendaknya kita harus tahu prinsip bagaimana menghukum, ya. Meskipun kita sudah emosi, cari alat yang tidak berbahaya, tapi pesan yang kita sampaikan itu boleh sampai. Kalau kepala yang dihukum, nah kita dilapor ke polisi, dan itu menjadi bermasalah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Begitu juga banyak orang tua yang tidak menahan emosi, lalu akhirnya menjadi perkara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, maka dalam melatih dan mendisiplinkan anak, kita harus menggunakan prinsip dalam menghukum, yaitu menggunakan tongkat dan rotan. Bapak Ibu, maka waktu kita memukul, hendaknya cari tempat yang tidak berbahaya. Cari tempat yang lembut. Ya. Tidak apa-apa kalau kakinya merah, tidak apa-apa. Yang penting itu sampai pesan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana memukul anak? Maka yang pertama, hendaknya kita menjelaskan kepada anak kita mengapa harus dipukul. Jangan setelah dipukul langsung pergi, langsung ngambek, lalu tidak berbicara lagi kepada anak. Tidak. Maka kalau saya memukul anak saya, maka setelah itu saya panggil, saya kembali nasihati. Mengapa saya harus memukul? Kalau sudah terlalu, ya, jangan juga sekali-sekali dia salah, misalnya tumpah minuman di lantai karena barusan dipel, lalu akhirnya kita ngamuk. Enggak. Ada juga waktu-waktu di mana kita memukul, Bapak Ibu. Tidak setiap salah kita harus pukul, tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita memukul, maka hendaknya kita menjelaskan mengapa kita memukul. Jangan memukul dalam kemarahan, karena itu adalah pementingan diri sendiri. Kalau orang tuanya lagi memukul waktu sudah emosi yang tidak bisa tertahan, maka itu menjadi berbahaya. Dan hendaknya jangan kita memukul pada saat kita sedang marah. Yang seterusnya, Bapak Ibu, waktu kita memukul janganlah sampai kita melukai, karena hal itu membuat juga luka hati. Ya. Kami biasanya setelah selesai katekisasi, maka biasanya kami ada sesi terakhir untuk anak-anak dalam pelepasan. Dalam pelepasan itu kami menanyakan luka-luka yang mereka alami selama mereka hidup. Maka seringkali mereka ceritakan, mereka sampai tertanam dalam hati mereka. Waktu orang tua memukul sampai mereka keluar darah. Maka itu sampai di hati mereka. Lalu akhirnya kami mendoakan mereka, lalu melepaskan mereka, supaya luka-luka batin itu lagi tidak ada lagi sama mereka. Bapak Ibu, takutnya kalau itu tidak selesai, maka waktu mereka berkeluarga, maka akan terulang hal itu dalam mendidik anak-anak.
Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita orang tua punya masa lalu yang gelap. Apakah sakit hati, apakah dendam, apakah cara orang tua mendidik kita yang kita tidak terima, maka itu kita harus tuntaskan setelah kita menerima Yesus. Supaya hal itu tidak terulang lagi terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu harus selesai dengan masa lalu. Biasanya orang tua juga melakukan karena dia menerima dari orang tuanya. Lalu dia mempraktekkan kepada anak-anaknya. Dan itu menjadi persoalan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hendaknya kita selesai dengan masa lalu kita. Persoalan-persoalan yang kita lakukan hendaknya kita selesai sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu yang terakhir, prinsip dari keadilan. Bapak Ibu, prinsip ini juga penting. Waktu mereka salah, maka kita harus hukum. Tetapi mereka, ketika mereka baik, maka kita harus puji mereka. Jadi prinsip keadilan ini juga harus kita terapkan dalam mendidik anak-anaknya. Disiplin harus adil kepada setiap anak. Disiplin bisa berbentuk pujian, tetapi juga bisa berbentuk hukuman. Misalnya ketika anak-anak mendengar nasihat yang diberikan, maka orang tua harus memuji mereka Bapak Ibu. Jangan segan-segan, kita harus tetapi waktu mereka salah, maka juga kita harus tegur. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan tadi, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Jangan sampai tidak suka terhadap teguran. Anak-anak harus tahu kalau mereka salah, maka mereka harus ditegur. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, tatkala kita sudah melatih dan mendisiplinkan anak-anak sejak dari sekarang, maka dikatakan ia akan memberikan ketentraman kepada kita dan akhirnya mendatangkan sukacita kepada kita. Itu dikatakan dalam Amsal pasal 29 ayat 17. Sekali lagi Bapak Ibu, tatkala kita sudah melatih dan mendisiplinkan anak-anak sejak masih kecil, maka akan mendatangkan sukacita bagi orang tua. Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pada akhirnya mereka tidak akan menyimpang dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dua hal ini menjadi penting dan menjadi penghiburan bagi kita yang sudah capek dalam melatih dan mendisiplinkan anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui kitab Amsal. Begitu banyak orang tua yang bergumul terhadap perilaku anak-anaknya. Namun saat ini Bapa di surga, Tuhan telah menyatakan sebuah rahasia bagi kami. Untuk sejak kecil kami boleh latih dan mendisiplinkan anak-anak kami. Supaya pada akhirnya ketika kami nanti sudah menjadi tua dan ketika mereka menjadi besar, maka mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kami sebagai orang tua. Berkati anak-anak kami semua agar mereka hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai didikan Tuhan, dan mencintai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus mengajarkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.